Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali, Bapak Ibu hadirin. Kita akan segera memasuki ruang Zoom meeting webinar nasional dengan tema Take Your Epidemiological Skill to the Next Level. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Intan Uli Atalia Sihombing. Kepada Saudari Intan Uli Atalia Sihombing kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Zuriah atas kesempatannya. Sebelumnya saya sapa kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat bergabung Bapak narasumber kita, Bapak pemateri dan juga Ibu pemateri. Selamat siang Bapak Diki, sudah bergabung ya Pak ya? Selamat siang, salam Selamat dari siang. Cianjur nih. Wah, salam dari Cianjur. Wah, Bapak lagi di lokasi ya Pak ya? Iya, saya lagi di lokasi. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya meskipun sedang dinas ya di lokasi ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, Ya. kita sudah menyapa para narasumber kita. Mungkin sebelum kita memasuki acara inti, yakni penyampaian materi di sesi 2 dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita, sehingga diingatkan kembali untuk para hadirin peserta yang saya hormati untuk dapat mematuhi aturan pada webinar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut, di mana penyampaian materi untuk pembicara diberikan waktu selama 35 menit. Kemudian selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi baik dengan on mikrofon maupun melalui kolom komentar. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan diterapkan. Dimohon Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati untuk dapat menerapkannya dengan baik. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki sesi 2 yang akan dibawakan oleh dua pemateri kita yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya marilah kita simak materi pertama di sesi kedua ini mengenai dengan strategi epidemiologi dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan kesehatan global yang akan disampaikan oleh Bapak Diki Budiman PhD. Sebelumnya izinkan saya Bapak untuk membacakan CV beliau. Bapak Diki Budiman PhD merupakan seorang epidemiolog sekaligus peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan di Griffith University, Australia. Beliau sangat berpengalaman tentunya, hal ini dibuktikan dengan beliau memiliki 24 tahun pengalaman dalam program kesehatan di berbagai lembaga nasional maupun juga global. Jejak karir beliau dimulai dari Kepala Puskesmas Cisaruni di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya beliau sebagai Kepala Kerjasama Teknik dan Perjanjian Internasional. Selanjutnya sebagai Kepala Kerjasama Bilateral Kesehatan Kementerian Kesehatan, kemudian menjadi National Project Officer, Kantor MDGs Bappenas, hingga terakhir beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Diki untuk menyampaikan materi keempat atau materi pertama di sesi kedua ini. Yang terhormat kepada Bapak Diki Budiman PhD untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Bapak selama 35 menit. Terima kasih Mbak Intan ya. Terima kasih. Mohon bantuan dari sebentar. Ini. Mohon bantuan dari panitia untuk menampilkan paparan. Mohon maaf sebelumnya juga bila ada kendala dalam jaringan ya, karena saya sedang di Cianjur nih, di lokasi bencana. Kebetulan saya juga pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, jadi hari ini dalam rangka itu ya juga ya, membantu masyarakat kita. Nah, sesuai permintaan dari penyelenggara, hari ini saya akan menyampaikan materi ringkas sebetulnya, atau
semacam pengantar ringkas terkait strategi epidemiologi, ya. Jadi peran sebetulnya lebih pada bagaimana sih peran epidemiologi dalam perannya untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan kesehatan global atau lebih dikenal dengan sebagai global health security, yang tentu di dalamnya adalah juga ya bencana gitu, di bencana alam dan non alam. Ya, slide selanjutnya. Nah, di dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah melihat secara langsung ya, bukan lagi dalam textbook ya, bukan lagi dalam teori-teori ya, ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa buat bukan hanya untuk epidemiolog tapi juga untuk manusia saat ini dan bahkan para saintis di bidang lain eh, terkait wabah atau pandemi dari COVID-19. Di masa pandemi ini kita melihat ya, sebelum saya menyinggung bagaimana aspek keterkaitan dengan epidemiologi, kita bahkan dari sisi keilmuan kedokteran bicara misalnya mutasi virus, jangankan saintis bidang kedokteran, masyarakat saja sekarang sudah bisa melihat, oh ternyata virus yang disebut mutasi itu berdampak, ada gitu. Dan di sini yang dulu saya melihat hanya di textbook, sekarang kita lihat secara langsung dan kita rasakan. Bahkan sekarang ada subvarian, XBB dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, bagaimana dengan pertama tentang global security, kita melihat bagaimana rawannya, belum siapnya dunia dan termasuk Indonesia dalam menghadapi ancaman seperti ini. Dan kita bisa melihat bagaimana PR-PR di aspek epidemiologi ini masih sangat besar. Bukan hanya untuk negara seperti Indonesia, tapi juga negara besar seperti Amerika, ya. Bahkan Australia sekalipun, ya. Meskipun PR-nya ada yang PR besar banget menumpuk, ada yang sedikit. Gitu. Tapi dari tampilan di slide ini saja kita bisa melihat bahwa bagaimana ketersediaan data ya, yang disebut dengan bank data, yang disebut dengan data yang real time itu begitu penting, tapi ternyata luar biasa tidak mudah ya, luar biasa sulit ya diterapkan dalam konteks kondisi Indonesia saat itu dan juga bahkan saat ini. Yang pada gilirannya ketika peran pengolahan data, data yang tidak real time itu ya, bahkan termasuk bagaimana luputnya kita mendeteksi kasus-kasus infeksi itu membuat akhirnya apa yang kita lihat di slide ini terjadi. Bagaimana akhirnya menimpa pada kelompok yang paling rawan, bagaimana akhirnya mereka harus masuk ICU, bahkan sebagian dari mereka ini menjadi korban atau wafat. Ya. Nah ini hal yang langsung berdampak selama di pandemi, terutama di tahun kedua kemarin. Ya, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ya bahwa di skala global ya, ternyata kemampuan dunia ya dalam merespon satu ancaman wabah seperti pandemi COVID-19 ini begitu lemah ya. Ini kita punya namanya Global Health Security Index ya. Jadi semacam indeks untuk melihat kemampuan negara-negara dan dalam hal ini sudah di wrap up ya, sudah dirangkum kemampuan dunia dalam merespon satu ancaman. Nah, di sini kita melihat ya sebetulnya data atau hasil dari atau sumber dari pengukuran indeks ini semua berasal dari data dan sebagian besar dari data itu ada peran epidemiolog sebetulnya di situ. Dan kita melihat dari hasil summary ini yang namanya
prinsip kesehatan masyarakat itu kan dia lebih di early detection, early prevention ya. Itu tidak atau belum kita miliki gitu dan itu sangat minim. Ini bicara level dunia ya. Di 20 sekianan persen ya, jauh di bawah 30%. Nah, ini termasuk di kemampuan early detection-nya dan pelaporannya. Ini lemah ya, lemah. Rata-rata yang sifatnya menyangkut kemampuan dalam mendeteksi, dalam hal ini kemampuan di aspek epidemiologi ini lemah ya dan di bawah 50%. Ya, lanjut. Nah, itu yang membuat next slide, itu yang membuat kenapa kita ini harus melihat dan merasakan dampak dari pandemi ini. Dan disinilah kita mulai harus menyadari begitu pentingnya yang disebut dengan ketahanan kesehatan atau disebut dengan health security. Ya, karena tanpa itu, tanpa adanya aspek itu, maka kita melihat bahwa dampak terhadap sektor-sektor lain itu begitu merugikan ya terhadap ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, sebelum ini kita sampaikan lebih betul kita bahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kita selalu harus memulai ini dari definisi ya, dari definisi yang artinya apa itu definisi health security. Ini yang selalu harus jadi rujukan pertama kita. Termasuk nanti di epidemiologi apa itu global health security. Nah, health security sebetulnya prinsipnya adalah satu kemampuan ya, dari negara, wilayah, bahkan sampai lokal ya, dan termasuk global, untuk menjamin, memastikan ya adanya ketersediaan ya, adanya juga keterjangkauan ya, kepastian dan sebagainya yang menyangkut pelayanan kesehatan pada publik tentu. Nah, ini definisi dari salah satu atau dari satu aspek. Ada definisi lain ya, slide selanjutnya yang next slide yang memperlihatkan atau menekankan pengertian dari health security adalah serangkaian, sebetulnya serangkaian ya. Jadi bukan hanya satu atau dua aktivitas, tapi beberapa atau serangkaian aktivitas yang intinya meminimalisir kerawanan ya, kerentanan dari terhadap kejadian emergensi atau krisis kesehatan yang tentunya ini krisis kesehatan ini bisa mengancam ya, kesehatan masyarakat ya, populasi. Nah, ini yang sifatnya bisa antar negara. Jadi kalau yang sekarang saya sedang terlibat dan ada di sini di Cianjur, ya dia kalau dalam definisi ini belum menjadi satu ancaman dalam aspek nasional ataupun bahkan regional dalam artian provinsi Jawa Barat belum ya. Tapi dia masih lokal karena sifatnya harus lintas perbatasan ya. Dan dibicara tentang health security ini selain sifatnya antar ya, wilayah, tapi juga dia antar jadi ada manusia, ada hewan, ya ada lingkungan. Gitu. Jadi antar aspeknya, antar tiga core yang besar ya, jadi manusia, hewan dan lingkungan. Dan ini tentunya harus menjadi pemahaman bersama bahwa begitu pentingnya aspek ketahanan kesehatan ini. Slide selanjutnya.
Nah, di slide ini kita sebelum nanti kita melihat ini bagaimana epidemiologi ini perannya ya, strateginya dalam membantu pencapaian dari ketahanan kesehatan, eee, tentunya ya Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua sudah memahami lah apa itu epidemiologi ya dan, prinsipnya ya bahwa epidemiologi ini, eee, melakukan, kajian ya, kegiatan ini pada populasi. Populasinya bisa kalau bicara populasi ya bisa saja hanya misalnya anak sekolah, bisa, PNS dan lain sebagainya. Yang intinya untuk menentukan ya, pola ya, dan juga penyebab dari satu penyakit ya, ataupun, satu masalah kesehatan. Nah, bahkan dalam penyelidikan epidemiologi itu bisa saja dan sering terjadi kita menemukan, bahkan penyakit baru, pola-pola baru ya, termasuk ya COVID-19 ini adalah satu penyakit yang akhirnya bisa kita ketahui betul, dan kita, kenal betul karena adanya aktivitas atau riset dari epidemiologi gitu. Jadi ini yang penting dan bicara epidemiologi bukan hanya penyakit menular, bukan hanya penyakit yang seperti COVID saja, tapi juga penyakit tidak menular ya, seperti halnya ya gagal ginjal ya akut ataupun, misalnya hepatitis gitu. Nah ini, harus dipahami sehingga, eee, artinya seorang epidemiolog bisa sangat berperan di banyak aspek, gitu, di banyak sektor. Bahkan karena pola pikirnya yang runtut ya dari seorang epidemiolog, itu tidak heran ya, karena, bapak saya adalah salah satu pionir di Indonesia untuk menjembatani ya tahun 80-an dulu ya, 1980-an, beliau epidemiolog salah satu yang senior di Indonesia yang menjembatani bagaimana seorang pengambil kebijakan dengan memiliki pengetahuan tentang epidemiologi, dia bisa mengambil satu pilihan strategi, ya itu strategi kesehatan masyarakat, baik lokal maupun nasional yang tepat gitu. Dengan dasar atau bekal dari ilmu epidemiologi ya. Karena kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini, epidemiologi itu bisa mengukur ya, mengukur, mengkaji, kesehatan satu, populasi dengan cara apa? Mencari tahu, menentukan penyebab dari setiap masalah kesehatan. Ya, dia akan cari itu. Sebagai contoh ini kenapa ada misalnya, tiba-tiba banyak orang masuk rumah sakit dengan keluhan tidak bisa, tidak bisa kencing ya seperti waktu kasus gagal ginjal akut. Nah itu, dia akan bisa melakukan, dan menemukan dengan tentu beberapa rangkaian tindakan ya. Makanya ini, sifatnya adalah serangkaian aktivitas yang akhirnya itu bisa menjadi, dasar bagi pengambilan kebijakan termasuk untuk menentukan, tindakan, pencegahan ya. Jadi prinsip dari atau umumnya hasil dari investigasi epidemiologi itu akan memperkuat strategi terapi maupun strategi kesehatan masyarakat. Tapi penyelidikan epidemiologi, ya ini untuk menambah ini, tidaklah menjadi dasar untuk penyelidikan satu tindakan pidana, misalnya yang cara obat dan lain sebagainya, ya itu tidak, itu namanya ada lagi namanya intelijen medik. Ya, ya lanjut. Slide selanjutnya ini sebagai contoh tadi bagaimana penggunaan dari epidemiologi ini ya dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat ya. Mencari tahu penyebab ya, bahkan mencari tahu sejarah dari satu penyakit ini. Nah, dan ini sekarang masih sedang ya dilakukan terkait COVID misalnya.
ini sebetulnya gimana sih yang orang sakit pertama ini dapatnya dari mana, terus menularkan bagaimana? Ini salah satu manfaat dari pemahaman penguasaan ilmu epidemiologi. Dan termasuk tentu di bawah itu adalah bagaimana mengevaluasi intervensi-intervensi yang dilakukan. Oh, PPKM efektif nggak gitu. Kemudian strategi apa namanya yang kita lakukan di dunia ini untuk vaksinasi, untuk health security, ya untuk membuat kita lebih apa namanya bisa melakukan pemulihan, ya, lebih masyarakat ini punya modal imunitas yang lebih baik sehingga bisa beraktivitas tanpa apa namanya terganggu upaya pemulihan. Nah itu hasil studi epidemiologi karena mereka akan melihat ya kasus infeksinya bagaimana, kemudian juga kalaupun terjadi infeksi apakah terjadi beban di fasilitas kesehatan dilihat angkanya ya ataupun kematian jadi morbidity ya angka morbidity angka juga mortality-nya. Termasuk di sini yang keenam itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor risiko karena eh, dari kasus-kasus infeksi ya misalnya kembali ke gagal ginjal lah misalnya itu kita secara epidemiologi bisa mengkaji oh yang masuk ya, dari data rata-rata umur ya berarti ternyata oh di bawah 5 tahun ya kemudian ada riwayat meminum obat sirup ya untuk reda batuk pilek. Nah itu artinya kita bisa melihat oh risikonya ada pada kelompok misalnya usia itu. Tadi kemudian yang minum obat sirup batuk pilek yang ya nanti bahkan bisa keluar data seperti yang sudah juga disampaikan. Oh yang mengkonsumsi obat-obat batuk jenis sekian dengan kita tahu umumnya yang dalam daftar itu ya obat-obat yang relatif murah gitu ya. Berarti wah menengah ke bawah nih menjadi kelompok yang berisiko dan lain sebagainya. Itu contohnya. Ya lanjut, slide selanjutnya. Saya kira ini tinggal 2 atau 3 slide. Nah, setelah kita melihat tadi dari sisi apa itu global health security atau health security, kemudian kita melihat juga bagaimana epidemiologi. Nah, kalau kita gabungkan dua pemahaman ini ya dalam konteks global ya ataupun nasional, jadi global health system atau national health system atau katakanlah provincial health system itu saat ini harus menuju pada yang disebut dengan universal healthcare. Kebetulan saya pernah di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, ya, dan sekarang ini kita dunia semuanya, dan ini adalah program global ya. Kita harus menuju pada prinsipnya bahwa setiap orang bisa mengakses layanan kesehatan secara berkualitas dan setara gitu, setara ya. Jadi bukan hanya merata tapi setara. Itu prinsip dari universal healthcare. Nah, namun kita harus tahu bahwa untuk mewujudkan ini itu perlu banyak hal yang ada di bundaran-bundaran ini. Ada hukum, ada apa namanya bagaimana apa namanya faktor ekonominya, ya regulasi, juga layanan-layanan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta gitu. Nah, selain itu dalam aspek global dan nasional maupun tadi regional ataupun provinsi itu ada hal yang mendukung capaian dari universal health coverage itu yaitu global security ya dan juga diplomasi. Kenapa dua ini masuk? Ini hasil dari riset ya, bukan riset saya. Nah, ini tanpa adanya kesetaraan. Kalau bicara kesetaraan ini bicara ada kolaborasi ya, baik itu level lokal sampai global. Nah, di situ itu lebih ke aspek diplomasi. Nah, kalau di aspek health security itu banyak hal yang
bicara atau memerlukan dukungan aspek keilmuan epidemiologi. Karena begini, orang jadi begini dalam segitiga ini. Masyarakat atau populasi tidak bisa dia mengakses seperti di sinilah di Cianjur. Tidak bisa dia mengakses layanan kesehatan kalau ternyata ada bencana. Tidak mudah gitu, pasti ada gangguan. Atau bahkan sebagian ini ada yang nggak bisa dia mengakses karena terhalang oleh misalnya hambatan secara alam ya. Termasuk di sini adalah adanya wabah gitu, pandemi ya. Bioterorisme itu juga menjadi penghambat. Karena apa? Ya kita tahu ketika terjadi pandemi ya orang akhirnya lockdown, harus diam di rumah dan lain sebagainya. Ya bagaimana dia bisa mengakses? Banyak layanan-layanan kesehatan berhenti ya. Dan kita juga melihat akhirnya bukan hanya universal health coverage-nya menjadi terkendala, tapi ini juga melahirkan masalah-masalah baru seperti krisis polio yang saat ini muncul ya, KLB polio gitu. Nah, epidemiologi sekali lagi, slide selanjutnya selain epidemiologi sekali lagi menjadi satu aspek yang dapat mendukung ya, tercapainya health security itu. Nah, kalau kita melihat secara global dalam konteks pandemi, ya, karena tadi health security kita bicara pandemi. Nah, negara-negara yang memiliki kapasitas atau kemampuan ya dari aspek epidemiologinya itu bicara epidemiologi berarti kan dari SDM-nya termasuk ya implementasi dari keilmuan epidemiologinya itu umumnya merupakan negara yang bisa merespon pandemi ini dengan relatif lebih baik. Artinya ini bisa kita lihat. Pertama, ini yang sebelah kiri adalah ranking atau health security index yang dibuat yang sebetulnya ya akurat sekali sih tidak, tapi umumnya yang ranking 10 teratas adalah juga yang saya sampaikan tadi, negara-negara yang memiliki kemampuan, kapasitas dari sisi epidemiologinya yang jauh lebih baik. Nah, itu yang sebelah kiri atas ya. Nah, sebelah kanan ini ya, nah sebelah kanan ini adalah satu kondisi di mana saat itu sudah kita bisa nilai bagaimana respon-respon negara itu menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ternyata ya, dari data ini sebetulnya intinya adalah negara yang punya kapasitas kompetensi dari sisi epidemiologinya selain bisa berpotensi yang memiliki respon lebih baik, tapi kalau implementasinya tidak dilakukan, artinya surveillance-nya tidak dijaga, ya tidak dilakukan konsisten, testing, tracing-nya. Dia punya kemampuan, tapi political will-nya rendah, ya leadership. Makanya riset saya di PhD salah satunya tentang leadership ini. Kalau komitmennya rendah, ya akhirnya nggak dijalankan. Ada SDM-nya, ada kemampuannya, tapi kalau tidak dilakukan, akhirnya membuat respon negara itu menjadi buruk. Ya. Salah satunya sebetulnya Amerika yang buruk di sini ya. Padahal dia punya kemampuan. Karena leadership itu ternyata luar biasa perannya ya. Kalau leadernya nggak mau terbuka, nggak mau nyari status, mendeteksi kasus-kasus, ya selain akhirnya gagal membendung penyebaran, ya akhirnya secara performa umumnya negara itu menjadi buruk. Buruk dalam artian angka kematiannya ya yang menjadi tinggi. Ya lanjut. Dan Amerika yang sebetulnya ranking 1 tapi ya bahkan menjadi negara yang paling salah satu yang buruk ya merespon pandemi. Nah ini ada slide terakhir, next slide. Slide terakhir ini menjelaskan secara lebih detail. Bentar ada helikopter.
Ya, secara lebih detail bagaimana peran epidemiologi itu dalam mewujudkan ya yang disebut dengan ketahanan kesehatan atau keamanan kesehatan. Nah, dia itu merupakan atau menjadi satu rangkaian tindakan yang sifatnya kontinu ya. Jadi nggak berhenti ya. Jadi dia merupakan siklus ya. Bagaimana misalnya ada masalah, misalnya di pandemi ini ya. Sudah tahu kita penyebabnya ya sebelah kanan nih ya. Terus kita tahu juga bagaimana kita cari tahu dari sisi aspek sosial dan lain sebagainya sehingga kita bisa memiliki beberapa intervensi sebetulnya. Bahkan kalau bicara intervensi yang sudah bicara COVID-19 yang sudah sangat efektif kita tahu kan sebetulnya ya yang disebut dengan non pharmaceutical intervention itu sebetulnya kan ada banyak ya. Itu ada ribuan loh itu kalau di turunan itu. Nah, sebetulnya yang sangat sudah bisa kita pastikan tidak berbeda jauh di antara ya berbagai penyakit menular lainnya, wabah maksud saya, ya tentu isolasi, karantina, menemukan kasus itu. Nah, tapi yang kembang-kembangannya itu misalnya PPKM atau PSBB ya dulu, atau oh ini buka tutup ya ganjil genap, itu adalah beberapa ada di non pharmaceutical intervention ya, dari strategi epidemiologi itu yang harus kita pastikan ini efektif nggak sih untuk kasus ini gitu. Nah inilah peran dari epidemiologi yang ujung-ujungnya kalau terus diikuti semua ini ya akan membantu mewujudkan keamanan atau ketahanan kesehatan karena pada giliran bisa meredam ya bisa meredam. Tapi ini siklus karena bisa jadi ya kita coba dulu nih misalnya juga kita ingatlah Jakarta beberapa kota ada yang oh udah hari ini apa ya saya waktu itu ya bahkan bicara ganjil genap ya mobilnya bahkan atau apa namanya buka tutup mallnya tuh dirubah-rubah jamnya dan lain sebagainya. Ya itu sah-sah saja tapi epidemiolog itulah yang akan membantu pemerintah menentukan ini berhasil nggak sih ya dari apa ya tadi morbiditas mortalitas itu menjadi salah satu yang akan sangat membantu menentukan efektivitas dari intervensi itu. Nah itu yang sekali lagi epidemiologi ini adalah salah satu aspek yang tentunya dia tidak berdiri sendiri ya dia tidak wah semuanya epidemiologi enggak juga ya dia salah satu saja yang tentunya kalau itu bisa kita perankan maksimal itu akan sangat membantu mewujudkan yang disebut dengan ketahanan kesehatan karena tanpa adanya pengendalian yang baik pencegahan ya dan juga menentukan kasus-kasus ini dari apa dan bagaimana itu ya tentu akan menyulitkan intervensi. Demikian mungkin ada slide terakhir saya kira itu hanya salam. Oh masih ada ya. Nah ini yang terakhir saya jadi lupa. Ini yang betul-betul terakhir. Jadi dalam health security saya ingin mengingatkan kalau bicara health security itu sebetulnya programnya apa? Ini 3 ini health security. Mau itu global, mau itu nasional, mau itu lokal, dia mencegah, ya, pencegahan, prevention, mendeteksi, dan merespon. Gitu. Nah ini semua perlu dan peran dari epidemiolog dan ilmu epidemiologi. Ya, sebagai contoh ya di bicara pencegahan, ya kita tahu bagaimana mencegah satu penyakit itu dengan mengetahui penyebabnya, mengetahui pola-polanya, mengetahui juga faktor-faktor risikonya. Gitu. Itu jelas definisi epidemiologi itu gitu. Nah itu kedua mendeteksi ya menemukan kasus. Ya ini menemukan ancaman sedini mungkin. Epidemiologi salah satu peran yang penting di bawah epidemiologi adalah di surveillance. Bagaimana juga yang
kan di situ ada real time surveillance. Jadi itu kayak radar ya, kayak radar, dan itu apa namanya, tanpa keilmuan epidemiologi, tanpa adanya satu SDM yang memahami, ya dalam hal ini epidemiolognya yang memahami tentang ini, ya tentu akan ibaratnya kita tidak memiliki sistem deteksi ancaman yang memadai gitu. Jadi ada maling, ya bicaranya kalau di rumah ya kita pagarnya kita kasih sistem deteksi, sehingga wah kalau ada yang loncat, ada yang merobos bisa terdeteksi. Itu epidemiologi di situ. Ya ini 3 ini adalah kegiatan yang ada di health security, dan masing-masing memerlukan epidemiologi, dan bahkan yang terakhir respon ya. Nah, respon ini apa perannya di epidemiologi? Karena di respon ini kita seperti yang tadi slide sebelumnya, intervensi-intervensi yang diberikan itu akan dinilai ya secara epidemiologi. Ini efektif tidak, gitu. Tepat sasaran tidak, berdaya ungkit tidak dalam cakupan atau target cakupan kalau vaksinasi kan begitu. Nah ini yang artinya sekali lagi memerlukan peran epidemiologi. Nah mungkin demikian Mbak Intan ya, saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki atas materinya yang sangat bermanfaat sekali ya. Wah, membuka wawasan baru sekali untuk kita semua tentunya. Berhubung Bapak akan bergegas ya ke lokasi bencana, Ya. mungkin kita buka sesi diskusi terlebih dahulu ya Pak ya, sehingga Silakan. setelah diskusi Bapak bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak pemateri kita, Bapak Diki, dipersilakan untuk raise hand dan menyebutkan asalnya serta pertanyaannya dengan singkat. Dipersilakan kepada Bapak Nur Effendi telah raise hand. Untuk penanya selanjutnya boleh bertanya di kolom komentar ataupun raise hand juga. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya, Mbak? Ya, terdengar Bapak. Baik, Pak Diki izin bertanya langsung saja. Bagaimana mungkin ada trik dan tips ya? Mungkin selama ini pengalaman kita mungkin sebagai epidemiolog misalnya memberikan sebuah rekomendasi atau rekomendasi intervensi kesehatan masyarakat atau epidemiologi, misalnya contohnya seperti PPKM atau pembatasan. Tapi kemudian rekomendasi kita itu berbenturan dengan kepentingan misalnya ekonomi, pariwisata dan lain-lain, di mana kemudian ujung-ujungnya akhirnya rekomendasi epidemiologi kita itu seperti terkalahkan, Pak. Mungkin karena juga dari para pengambil kebijakan memang juga belum istilahnya mungkin ya kekurangan kelemahan dari kita juga yang mungkin kurang kuat advokasi atau gaungnya, kemudian mereka tidak terlalu memakai rekomendasi kita. Mungkin ada tips dan triknya Pak untuk kondisi-kondisi seperti ini, karena agak sangat sulit sih Pak mempengaruhi pengambil kebijakan untuk menyalurkan rekomendasi kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mbak Intan langsung jawab atau gimana? Ya, baik, dipersilahkan Bapak untuk satu-satu ya supaya ini ya. Iya, betul Bapak, agar ada interaksi juga. Ya, terima kasih Pak Nur Effendi. Di Kalsel itu berarti Banjarmasin ya? Banjarmasin Pak, ya betul. Banjarmasin ya, oke. Saya sudah lama kenal. Terima kasih Pak Nur. Jadi pengalaman saya, jadi sebelumnya saya contoh di program HIV/AIDS ya. Sebelum yang PPKM nih ya. Di HIV/AIDS itu banyaklah epidemiolog kita ya, baik yang di kabupaten ya sampai nasional yang terlibat dalam program HIV/AIDS ini ya. Nah, pada awal-awal program ini digulirkan, itu tantangannya luar biasa. Apalagi berbicara program kondom ya, saya saat itu ya, saya salah satu yang menggulirkan pertama program kondom ini ya di Indonesia. Nah, terutama dari para pemuka agama ya, termasuk ya para pimpinan kepala daerah. Nah, memang harus diakui nggak bisa cesplong Pak Nur Effendi. Jadi 1 tahun pertama ya babak belur lah program itu ya, karena kita nggak punya data, gitu, belum punya data yang memadai untuk mengadvokasi. Jadi memang
mau tidak mau karena epidemiolog ini adalah, ya saya bukan karena epidemiolog ini nih ya, tapi epidemiolog adalah orang-orang yang dilatih berbicara, ya, berargumen, mengadvokasi berbasis data. Tanpa adanya data, ya tentu kita kurang senjata gitu. Walaupun ini ya bisa saja pakai yang data dari luar ya, negara lain, tapi ya banyak kepala daerah kita, apalagi kalau bicara lokal konteks, itu kalau nggak ada di daerahnya nggak akan mau, nggak ada bukti di daerahnya nggak akan mau mendukung itu. Nah, itu mau tidak mau menjadi apa namanya fakta atau realita yang ada ya di Indonesia. Nah, saat itu yang akhirnya saya bangun beserta teman-teman di daerah ya di Kabupaten Dinas Kesehatan P2 ya waktu itu kita bangun akhirnya masing-masing daerah punya membangun sistem data ya tentu sama ya ini. Nah, dari situ dengan adanya ada kasus kan dulu satu kasus saja ramai kan. Karena ada daerah yang tidak merasa ini bukan masalah kita, ternyata ada kasusnya. Dengan surveillance yang terus kita cari ada gitu kan karena tes itu kan tidak menciptakan kasus, menemukan kasus. Nah, dengan adanya data itulah akhirnya mulai tersadar dia bahwa ini penting program ini. Kemudian kita berikan ya. Nah, itu lagi memang ya saya terus terang belum dalam konteks kita ini memang salah satu syarat epidemiolog kalau begitu harus sabar dulu Pak Nur Effendi. Sabar dalam menyusun atau membangun data ini ya. Akhirnya dengan memperlihatkan bahwa penggunaan kondom, program kondom di lokalisasi, walaupun itu jelas pasti bertentangan. Saya sampai dihujat lah ya. Saya muslim, tapi ya bagaimana lagi mereka itu PSK ya atau pekerja seks komersial itu kan tetap harus dilindungi baik pelanggan dan ininya. Di luar dosanya itu silakan. Nah, kita punya data ternyata penggunaan kondom yang nggak mesti 100% itu mengurangi STI atau penyakit infeksi menular. Nah, itu contoh dari nah kemudian kepada PPKM. Nah, PPKM ini bahkan sebelumnya PSBB ya. Saya sudah sampaikan waktu PSBB di awal di media, di ini nggak akan efektif PSBB itu, saya bilang. Karena apa? Sporadis. Gitu. Ini pandemi, nggak bisa. Ini karena punya uang, dapat lakukan PSBB sekian. Jakarta terutama waktu yang kayak berlomba-lomba saat itu. Nah, tapi ya ini saya belum didengar karena juga ya belum ada datanya gitu, belum kebukti mana buktinya. Tapi setelah beberapa bulan itu baru pemerintah oh iya akhirnya kan berubah menjadi PPKM. Nah, dari pengalaman itu saya melihat kembali prinsipnya adalah kita memang mau tidak mau harus membiasakan pada pengambil kebijakan di daerah itu bahwa membangun trust itu, membangun relasi trust bahwa kita kalau bicara berbasis data, kita nggak punya kepentingan lain-lain sebagainya. Kita selalu mendasarkan ini pada data dan performa kita ya dalam menyajikan data itu dan terbukti itu akan menjadi landasan kuat si pengambil kebijakan itu kan mudah percaya sama kita. Kalau dia mah ngomong, kalau ngomong dia mah selalu, nah, gitu. Jadi memang kan itu butuh waktu gitu. Jadi tadi Pak Nur sebenarnya sudah menyampaikan, oh ya memang advokasi betul. Hanya memang ini bicara juga bagaimana kita secara konsisten membangun trust itu gitu. Dan ini bicara masalahnya kalau di daerah ya, karena saya pernah di daerah, itu pejabat daerah itu gonta-ganti. Jadi mungkin di subdit atau bidang P2-nya ya dulu itu nanti lagi. Nah, ini yang pasti jadi tantangan juga ya untuk teman-teman. Apalagi wah tadinya saya nggak di sini ya baru bangun lagi bangun. Nah, ini yang tentunya artinya kolektif ya, kolektif dalam artian epidemiolog di daerah situ. Karena epidemiolog itu kan sekarang udah banyak nih dan sudah mulai didengar, sudah mulai ya mohon maaf saya
20 tahun lebih jadi epidemiolog tuh ya kalau level nasional, global ya, tapi kalau ke daerah Pak epidemiolog itu masih gitu. Nah, baru belakangan ini aja terbangun karena negara kita ini memang masih harus terus di advokasi ya, di literasi. Jadi mungkin begitu ya. Jadi sekali lagi kesempatan inilah untuk menyadarkan kita secara kolektif dalam profesi epidemiolog dan juga individu untuk membangun itu supaya trust itu terbangun. Dan ketika ada masa dan ini percaya deh, ini bukan hal yang terakhir kan, masalah COVID ke polio, mungkin nanti ada difteri dalam belum penyakit-penyakit baru lain. Nah, kalau trust itu sudah terbangun, sistem kita juga dalam menyajikan data terbangun, itu yang akan sangat membantu memperkuat ya mereka para pengambil kebijakan ini mengikuti apa yang kita sarankan. Mungkin demikian. Terima kasih pertanyaannya, Pak Nur. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki atas jawabannya. Untuk Pak Nur Effendi, apakah terjawab Pak atau ada pertanyaan tambahan? Terima kasih Mbak. Jadi kuncinya kita harus kuat berbasis data dan sabar ya Pak. Harus dan membangun networking dan membangun trust tadi itu. Trust dari para pengambil kebijakan Pak ya. Semoga sukses Pak Nur. Nuhun. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya dan juga Pak Diki atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan health security nih kepada Bapak Diki yang tentunya sudah berpengalaman sekali. Boleh ditanyakan pada kolom chat ataupun raise hand, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya sambil menunggu ini ya pertanyaan ini saya mungkin ingin menyampaikan satu hal ya bahwa karena ini bicara health security dan ini kita tadi saya sampaikan epidemiolog itu bahkan ada di pusat pusaran dari masalah-masalah health security ini atau ancaman ketahanan kesehatan. Nah saat ini saya ingin sampaikan bahwa dunia dan termasuk Indonesia, tapi walaupun yang sekarang sudah semakin jelas itu ya di Eropa ya. Kalau dulu namanya krisis kesehatan ya 1, 2 ya masalah. Ya termasuk ya COVID ini juga krisis kesehatan ya karena adanya masalah ketika ada masalah di akses ya terganggunya layanan kesehatan dan lain sebagainya atau yang esensial. Nah sekarang dunia menghadapi yang disebut dengan permakrisis ya. Permakrisis ini adalah adanya krisis yang tidak hanya satu, tapi panjang. Belum jelas kapan selesai. Ini masalah yang sekarang dunia sedang hadapi, khususnya di Eropa. Karena apa? Bicara health security, ancamannya itu bukan hanya dari penyakit. Eropa ada perang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mendalami health security, ya, yang kebetulan memang di Indonesia belum ada. Saya pengen nanti adalah universitas negeri di Indonesia yang mengadakan ini. Itu ancaman perang itu ada dalam aspek itu ya, health security. Dan ancaman apalagi di Eropa? Energi. Ancaman hadirnya penyakit-penyakit baru. Dan ancaman apa? Climate change, perubahan iklim. Nah, bicara perubahan iklim itu puluhan tahun bahkan mungkin belum tentu kita jelas kapan berakhirnya. Nah, permakrisis ini yang sudah harus mulai dimitigasi dengan cara apa? Makanya banyak ahli epidemiologi yang dituntut atau kalau bisa mendalami tentang lingkungan, kesehatan lingkungan atau berkolaborasi dengan teman-teman kita yang ahli kesehatan lingkungan. Kebetulan kalau saya masternya 2 ya di epidemiologi dan kesehatan lingkungan. Nah, permakrisis ini
umumnya adalah isu dua itu yang menjadi penyebab. Isu di kesehatan masyarakat, isu di lingkungan. Nah, dalam hal ini climate change. Dan One Health, One Health ini menjadi titik temu antara ahli kesehatan lingkungan, ahli epidemiologi, ya termasuk ada juga medis di situ. Tapi ya sebetulnya panglimanya ahli epidemiologi di situ dan ahli kesehatan hewan gitu. Nah, ini yang harus sudah dimulai di lokal. Termasuk yang tadi nyambung pertanyaan Pak Nur sebelumnya, mulai kita advokasi dari sekarang. Saya ingin menyampaikan satu tips nih ya. Salah satu sebetulnya yang bisa membangun kepercayaan dari pimpinan di daerah ataupun di nasional adalah kita sering memberikan prediksi-prediksi awal terhadap ancaman. Dan itu terbukti benar. Nah, jadi makanya saya suka disebut dukun ya. Tapi sebetulnya ya bukan tanpa data, ada data. Nah, ini yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat itu. Jadi kalau di level nasional, global seperti itu, percaya saja tinggal menunggu waktu. Itu bicara masalah kekeringan, banjir, suhu panas, adanya KLB misalnya, penyakit yang bisa sebelumnya yang bisa dicegah di imunisasi akan jadi KLB. Ya itu Bapak Ibu kan bisa sampaikan, datanya cukup kuat kok. Misalnya nanti bisa ada KLB difteri. Nah, ketika itu tidak dilakukan ya kita tinggal nunggu waktu untuk membuktikan ucapan kita. Nah, ketika itu terjadi, mengambil keputusan akan melihat ini ya, mereka sudah diingatkan tapi nggak nurut. Gitu. Tadi saya lihat ada pertanyaan atau komentar di chat ya, Mbak Intan. Iya Bapak, ada pertanyaan dari Ibu Yuli terkait Ibu Yuli meminta untuk Bapak Diki untuk bisa sharing pengalaman nih Pak terkait sistem kesehatan di luar negeri kiranya yang menerapkan prinsip epidemiologi yang bagus dan bisa kita terapkan di Indonesia Bapak. Mungkin bisa diberikan satu contoh Bapak? Ya, kebetulan ya ini sekarang kebetulan saya lagi di Indonesia tanggal awal Desember ini saya balik lagi ya ke Australia. Nah, Australia saja ya karena saya tahu betul. Terima kasih pertanyaan Bu Yuli. Jadi sebagai contoh ketika Oktober. Jadi Oktober 2019 saya itu diundang ke China ya International Conference di sana sebagai pembicara untuk ancaman-ancaman health security ya global health security. Ya. Salah satu yang saya singgung tidak hanya saya, ada beberapa juga dari Eropa, Amerika yang menyinggung hal yang sama adalah kita menghadapi ancaman pandemi. Nah itu prediksi itu begitu, ancaman pandemi. Karena literatur, data-data surveillance ya secara global menunjukkan peningkatan misalnya surveillance ILI-nya ya ini kayaknya pokoknya saluran pernafasan lah. Kemudian saya kombinasikan dengan meta analisis, ternyata coronavirus salah satu yang di ranking 5-10 terbesar sebagai ancaman pandemi. Ya saya sampaikan coronavirus gitu. Nah, itu berdasarkan data ilmiah, berdasarkan data survei. Dan terbukti kan sebetulnya. Itu baru bulan Oktober loh itu saya sampaikan. Nah, walaupun saya nggak tahu sebetulnya ini yang mana, yang kapan ya nggak tahu. Tapi November terjadi. Nah, kemudian terjadi kasus-kasus pertama ya di Wuhan itu. Nah, Australia sebagai negara yang saya contohkan ini, itu punya intelijen ya. Jadi dalam bidang epidemiologi, cabang-cabangnya dalam bidang ini, tidak ada turunan yang disebut dengan intelijen medik ya. Jadi intelijen medik yang juga nanti mendasari juga health security itu memantau kondisi-kondisi global. Itu ancam. Oh di Wuhan itu sudah terdeteksi ada kasus, walaupun waktu itu masih di media sosial. Nah, Australia saat itu sudah merespon dengan membangun kewaspadaan dan memanggil SDM mereka. Jadi tracernya
Jadi tenaga tracer dia, epidemiolog dia udah diidentifikasi dan dibangun, bahkan untuk populasi sebanyak 5 juta, mereka punya 5.000 epidemiolognya. Kita, ya ini makanya kalau bicara yang bagus itu tentu diawali dari SDM. SDM apa? Bukan hanya skill, kemampuan, kompetensi, tapi jumlah. Proporsinya memadai tidak gitu. Nah, bicara proporsi ya setidaknya kalau saya sih ya, kalau untuk negara kita ya sama lah, kalau bicara merujuk ke Australia 5 juta 5.000, ya 1:1000 misalnya, ya itu, ya, atau 1:10.000 lah kalau ini kita misalnya, atau 100.000 lah misalnya, itu pun belum, kita masih sangat sedikit kita. Nah, dengan jumlah yang demikian, mereka sudah membagi ini. Kalau ada kasus, kita ada bentuk siapa tenaga tracernya, udah siapa yang menginvestigasi, ada tim-timnya dibangun. Jadi per 10 atau 5 orang gitu. Itu semua epidemiolog, ada epidemiolog seniornya. Itu sudah disiapkan. Coba disiapkan dari kapan? Dari Desember. Gitu. Itu belum, mereka sini belum mengaktifkan, tapi udah siap gitu. Nah, terus di Januari awal itu, bagi pesawat yang dari Wuhan masuk Australia itu sudah belum bisa turun penumpangnya, semuanya di swab di pesawat sebelum turun gitu. Untuk nanti kalau misalnya hasilnya tidak ada yang mencurigakan, mereka kan belum tahu sebetulnya negatif ininya. Tapi mereka sudah melakukan standar atau screening, mekanisme screening testing itu. Nah, terus kalau udah negatif, dia tidak serta-merta membiarkan mereka udah boleh masuk. Tapi ada karantina, waktu itu masih 5 atau 7 hari, saya lupa. Antara itu. Jadi di situ sistemnya sudah mulai dijalankan gitu. Makanya tidak heran Australia 2,5 tahun pandemi itu luar biasa, kasusnya sedikit sekali, kematiannya sedikit, hanya jebolnya oleh Omikron gitu. Omikron ini memang luar biasa, dia cepat terus bisa menembus modal vaksinasi gitu. Jadi kalah dan jebolnya oleh turunan Omikron gitu. Jadi karena memang sekuat apapun kalau yang turunannya luar biasa ya sulit ya. Apalagi dengan terbatasnya vaksin yang bisa mencegah penularan. Nah, itu sebetulnya. Jadi early response yang tadi di health security itu, prevention ya, detection, respon, itu benar-benar diterapkan dari awal. Jadi tidak sampai akhirnya ada kasus dulu baru jadi ramai karena ya sudah terlambat. Jadi dia tidak hanya teori tapi praktek gitu. Bahkan dalam aspek-aspek lainnya juga dilakukan ya. Jadi misalnya contohnya itu misalnya masalah obat yang ada di toko obat atau di bukan toko obat ya, kemis itu apotek itu betul-betul adalah obat yang memang harus diresepkan oleh dokter. Jadi kita nggak bisa datang beli ini, nggak bisa di Australia. Saya barusan di sini sih masih bisa ini, barusan di Cianjur ya masih bisa itu. Tapi kalau di sana nggak bisa. Walaupun di kota-kota juga udah mulai ya ada apotek gitu. Nah, itu contoh bahwa teori dan praktek dilakukan. Bahkan sebagai contoh yang lebih mungkin sederhana dan detail, misalnya kita ada hand sanitizer ya, hand sanitizer. Itu di Australia disimpannya di mana, tingginya seberapa, warna hand sanitizer-nya apa, baunya gimana. Itu ada risetnya, ada datanya. Jadi enggak sembarangan, dia ada teorinya. Oh, ini gimana? Jadi kalau ditanya kenapa disimpannya di situ, ada jalan. Ini risetnya menunjukkan orang lalu lalangnya di sini lebih banyak gitu.
Kenapa nggak di kiri tapi di kanan? Oh, orang. Nah, itu jadi semua jadi evidence based itu. Semua by research. Nah, ini ya menurut kita berbelit amat, tapi akhirnya berhasil gitu. Akhirnya berhasil. Ini yang saya kira kita bukan nggak bisa kita. Tapi kita ini harus mulai bersama gitu memulainya. Makanya saya senang sekali ada pertemuan gini ya, supaya kita epidemiolog ini juga punya gerak bersama gitu. Dan karena sekali lagi saya melihatnya potensi positifnya adalah orang yang belajar epidemiologi itu belajar bagaimana mengolah data, bagaimana memanfaatkan data, bagaimana bicara berbasis data gitu. Dan menerapkan itu dalam program nyata gitu. Nah, itu sebenarnya negara maju itu melakukan itu. Mungkin demikian ya, Mbak Intan. Pas nih jam 2, Masya Allah. Pas sekali. Baik, terima kasih banyak Bapak. Wah, luar biasa sekali ya sharingnya ya. Mungkin bisa kemudian hari kita terapkan di Indonesia. Ini ada kesimpulan dari Bu Yuli juga, artinya pengambilan kebijakan di Australia mau mendengar masukan dari pakar, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, makanya memang salah satu di risetnya tadi leadership itu salah satu ciri leadership yang baik, yang maksudnya yang mumpuni adalah yang berbasis data. Ya. Mau mendengarkan masukan ahli. Ya, itu salah satu prinsip leadership yang mumpuni. Baik, terima kasih banyak Bapak Diki dan juga para penanya tentunya yang sudah bersemangat sekali menyimak materi kita, materi pertama di sesi kedua ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Diki Budiman PhD yang sudah meluangkan waktunya. Hati-hati di perjalanan Bapak menuju lokasi. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, nuhun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Materi pertama telah kita dengarkan dan juga telah kita diskusikan bersama. Selanjutnya saat ini sudah bersama-sama dengan kami pemateri kedua kita di sesi kedua ini, yakni Ibu Dr. Indra Kurniasari, MKes. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Baik, marilah kita simak Bapak Ibu hadirin yang kami hormati materi kedua di sesi kedua ini mengenai strategi epidemiologi dalam deteksi dan respon cepat penyakit new emerging dan re-emerging disease yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Indra Kurniasari, MKes, selaku Ketua Tim Kerja Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Ibu Dr. Indra Kurniasari, MKes, dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan materinya selama 35 menit. Iya, terima kasih Mbak Intan. Yang kami hormati Ketua Komunitas Penggiat Epidemiologi dan para panitia, para narasumber, dan peserta webinar. Kami dari Direktorat Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, akan menyampaikan materi terkait dengan strategi epidemiologi untuk pengendalian penyakit infeksi emerging dan new emerging, dari emerging. Ya, mungkin bisa dibantu untuk share screen atau bagaimana saya yang share screen? Baik, akan dibantu dari panitia Ibu untuk share screen-nya. Iya, boleh. Ya. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ya, yang sampai saat ini belum berakhir, mungkin Bapak Ibu mengetahui banyak sekali penyakit yang muncul belakangan, seperti penyakit hepatitis akut yang belum diketahui, juga monkeypox, dan terakhir adalah penyakit gangguan ginjal yang juga tidak diketahui umumnya pada anak, yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Tentu kita harus, lanjut slide, tentu kita harus mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam penanggulangan penyakit infeksi emerging, beberapa hal yang akan mempengaruhi risiko
yang akan memunculkan penyakit infeksi emerging, juga ancaman serta dampaknya. Kemudian beberapa faktor risiko seperti mobilitas penduduk, semakin tinggi mobilitas penduduk yang disertai dengan mobilitas orangnya, barangnya, serta alat angkut antar negara maupun antar wilayah, ini semakin berisiko untuk terjadinya penularan penyakit infeksi emerging antar manusia. Juga seperti alih fungsi lahan, dengan perubahan fungsi daripada lahan seperti kawasan hutan yang dijadikan untuk kawasan pemukiman atau perkebunan, jelas satwa-satwa liar yang ada di kawasan tersebut akan berinteraksi dengan manusia, dan jelas ini mempengaruhi untuk penularan ke manusia tersebut. Dan semakin banyak terjadinya infeksi yang disebabkan oleh zoonosis. Kemudian mengenai perubahan iklim, jadi perubahan iklim seperti tadi yang disebut juga sama Dr. Diki, perubahan iklim juga akan mempengaruhi baik dari ekosistem pada lingkungan, juga pada manusia sendiri, di mana iklim jelas itu terjadinya perubahan suhu yang akan mempengaruhi daya tahan tubuh daripada manusia dalam melawan penyakit, di mana juga bakteri, virus, jamur, parasit semakin berkembang dalam kelembaban yang udara yang tinggi. Kemudian juga perilaku manusia dan hewan, di mana perilaku manusia yang tidak sehat, tidak patuh menggunakan seperti antibiotik, kemudian juga penggunaan pestisida, dan juga perusakan lingkungan, juga ini akan mempengaruhi potensi daripada munculnya penyakit infeksi emerging. Juga peternakan ya, contoh peternakan yang tidak dipelihara sesuai dengan standar standarnya, juga akan mempengaruhi bahwa kotoran-kotoran hewan akan mempengaruhi, akan membiarkan media-media daripada virus untuk berkembang biak. Juga dari segi perkembangan teknologi, di mana teknologi bisa berdampak positif dan negatif untuk penyakit infeksi emerging. Juga perburuan hewan liar, di mana punahnya hewan akan mempengaruhi rusaknya ekosistem, juga perburuan hewan liar untuk konsumsi akan mempengaruhi potensi penyakit zoonosis, di mana satwa liar yang tidak dimasak dengan matang akan memunculkan penyakit zoonosis. Kemudian ancaman yang muncul berupa penyakit neo-emerging dan re-emerging. Nah, neo-emerging merupakan penyakit yang baru pertama kali muncul, sementara re-emerging merupakan penyakit yang dulunya pernah ada, kemudian terkendali atau menurun kasusnya, kemudian dilaporkan adanya penyakit muncul kembali dengan kasus yang lebih tinggi atau tingkat keparahannya yang lebih parah dan fatal. 75% penyakit infeksi emerging ini disebabkan oleh zoonosis, yang artinya adalah penyakit bisa menular dari manusia, dari hewan ke manusia, atau sebaliknya, dan bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Dan penyakit infeksi emerging ini juga berpotensi untuk terjadinya PHIC maupun pandemi, di mana PHIC merupakan suatu kedaruratan kesehatan masyarakat atau Public Health Emergency of International Concern, di mana kedaruratan kesehatan yang meresahkan antar negara yang sudah mempengaruhi kesehatan di negara, kesehatan negara ya yang lain, sehingga harus memerlukan koordinasi internasional dalam penanggulangannya. Sementara yang disebut sebagai pandemi adalah penyebaran luas daripada penyakit yang mendunia yang ditetapkan oleh WHO. Sementara mungkin juga epidemi merupakan suatu wabah ya yang muncul di suatu negara. Ya, lanjut. Ini berdampak jelas kepada kesehatan dan perubahan ekonomi maupun sosial ya. Kemudian beberapa penyakit yang kita kelompokkan sebagai prioritas global dan prioritas nasional, di mana sebagai prioritas global berdasarkan IAHR 2005 wajib langsung dilaporkan ke WHO pada situasi tertentu, dan juga prioritas yang dapat dilakukan untuk riset dan pengembangan dalam konteks kedaruratan. Juga dalam dukungannya terhadap wabah, ada Permenkes nomor 1501 tahun 2010, beberapa penyakit infeksi emerging juga dalam
antisipasi penyakitnya wabah ini. Nah, teman-teman bisa melihat apa yang menjadi prioritas global, prioritas nasional. Lanjut. Ya, situasi penyakit infeksi emerging secara global yang bisa kita sampaikan pada saat ini adalah seperti COVID di dunia sudah mencapai angka ratusan ya juta ya, 624 juta lebih, dengan angka kematian CFR-nya 0,5%, 5 negara yang dengan kasus tertinggi seperti Jerman, Prancis, Cina, Italia, dan Jepang. Dan juga sampai saat ini monkeypox juga dilaporkan sebanyak 75.747 kasus dengan kematian 0,04% yang tersebar di 99 negara. Kemudian juga polio yang sudah eradikasi tahun 2014 juga dilaporkan sebanyak 465 kasus, terutama tersebar di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Dan juga terhadap hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya juga dilaporkan sebanyak 1.284 kasus probable dengan 2,4 kematian di 38 negara. Dan juga beberapa penyakit di kawasan Eropa dan Mediterania, di mana juga dipantau berdasarkan notifikasi bahwa ada penyakit West Nile virus yang disebabkan oleh virus West Nile ini dengan kematian 6,38%. Kemudian juga di Amerika Serikat dan Spanyol adanya virus influenza A H5N1 dengan Spanyol, dan satu kasus dilaporkan di Amerika Serikat. Juga di wilayah Timur Tengah adanya penyakit MERS-CoV dengan kematian 50%. Juga di Afrika, di regional Afrika, demam kuning ya, dengan kematian 18,2%. Di Cina juga ada kasus H5N6, kemudian H9N2. Dan juga di Argentina dilaporkan legionellosis terakhir di 2022 ini dengan angka kematian 36,4%. Dan di Uganda juga dilaporkan dengan kasus Ebola 31,1% kasus kematiannya. Dan di Nigeria juga demam Lassa dengan angka kematian yang 173 kematian dari 941 kasus. Kemudian di Kamboja juga ditemukan kasus H9N2. Lanjut. Ya. Untuk Indonesia sendiri dilaporkan bahwa saat ini kasus COVID-19 per Oktober ya sebanyak 6 juta lebih dengan kematian 2,45%, di mana memang angka kematian ini berdasarkan kasus konfirmasi yang ditemukan 5 provinsi yang memang tinggi di daerah Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Juga akut hepatitis A0 ini ditemukan kasus probable 42 kasus dengan kematian 33,3%. Di 5 provinsi juga melaporkan tertinggi seperti Jakarta, Kalimantan Barat, DIY, Bali, Sumatera Utara, dan ya. Kemudian monkeypox sampai saat ini ada kasus konfirmasi, 1 kasus yang dilaporkan pada tanggal 20 Agustus kemarin sebagai kasus konfirmasi. Lanjut. Ya, dalam pengendalian penyakit infeksi emerging, seperti narasumber-narasumber sebelumnya juga sudah menyampaikan terkait dengan 10 pilar dalam pengendaliannya, bagaimana surveillance terintegrasi dilaksanakan yang merupakan modal dari suatu negara dalam menghadapi krisis kesehatan, di mana setiap negara harus mampu merespon untuk pencegahan dan mendeteksinya secara bertahap terhadap masalah kesehatan masyarakat. Juga bagaimana pentingnya laboratorium dan riset kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan terhadap diagnosa penyakit maupun pengobatan dan perkembangan ilmu. Juga manajemen kasus, bagaimana memanage kasus dari awal deteksi sampai pengobatan dan penanggulangannya secara komprehensif oleh ahli organisasi profesi maupun ahli epidemiologi. Kemudian juga bagaimana pencegahan dan pengendalian infeksi dalam upaya meminimalkan risiko penularan baik terhadap tenaga kesehatan, baik terhadap pengunjung maupun terhadap pasien dalam memfasilitasi layanan kesehatan.
Kemudian bagaimana keberlangsungan daripada pelayanan kesehatan esensial, di mana kebutuhan terhadap kesehatan rutin akan terus ada di masyarakat. Jangan sampai wabah atau pandemi berakhir, layanan kesehatan esensial ini malah menjadi penyakit yang meningkat karena adanya dalam peningkatan pelayanan kesehatan esensial pada saat wabah maupun pandemi. Kemudian juga vaksinasi sangat penting sebagai upaya pencegahan dalam penyakit. Kemudian ada juga pembatasan aktivitas sosial yang dalam pengendalian COVID dulu dikenal dengan PSBB dan berubah menjadi PPKM. Juga bagaimana penguatan di pintu masuk di semua titik, yaitu entry point, di mana di Indonesia mempunyai 35 bandara yang berhubungan langsung dengan luar negeri, juga bandar pelabuhan laut ya 135 yang juga berhubungan langsung dengan luar negeri, juga 10 perlintasan darat batas negara yang juga mempengaruhi untuk sebagai titik masuk daripada penyakit. Juga bagaimana dukungan operasional dan logistik yang dibutuhkan saat perencanaan dalam penanggulangan, dan juga bagaimana komunikasi risiko berfungsi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang terutama mengenai potensi risiko daripada penyakit tersebut, sehingga masyarakat betul-betul memahami untuk pencegahannya. Lanjut. Ya, ini merupakan juga sebenarnya konsepnya juga sudah dijelaskan tadi, bagaimana strategi kunci dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan, dalam hal deteksi dan respon, di mana tahap dalam kesiapsiagaan, dalam peningkatan kapasitas dan evaluasi daripada fasilitas laboratorium, bagaimana evaluasi respon kesiapsiagaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan, juga pelatihan tenaga kesehatan dan respon tim cepat, kemudian juga ketersediaan logistik. Kemudian bagaimana peringatan dini, penguatan dalam sistem kesurveilan kesehatan, dalam definisi operasional, notifikasi, dan intervensi data, dan juga dalam investigasi cepatnya. Bagaimana melaksanakan notifikasi, yaitu pelaporan wajib, juga melakukan penyelidikan epidemiologi, juga melaksanakan karantina, isolasi, dan dukungan laboratorium yang cepat tanggap. Juga merespon dalam bentuk PE, kemudian juga dukungan fasilitas laboratorium, dan juga antisipasi terhadap korban dalam jumlah besar, strategi pencegahan dan pengendalian, serta koordinasi lintas program. Juga bagaimana pembelajaran dan merumuskan rencana kontingensi dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi strategi dan respon. Lanjut. Ya. Ini merupakan monitoring daripada pelaksanaan survei sebagai upaya pemantauan kejadian penyakit infeksi emerging. Di mana Kementerian Kesehatan melalui PHOC yang merupakan pusat atau center dalam kedaruratan kesehatan dalam melakukan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat berbasis real-time surveillance melalui pemanfaatan teknologi digital yang pada saat penanggulangan COVID ini melalui NAR antigen, NAR PCR, juga melalui aplikasi Silacak dan WGS, maupun monitoring terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon, itu SKDR, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan pengembangan di rumah sakit, termasuk juga pengembangan di KKP, dan juga bagaimana pelaksanaan Sentinel Surveillance Syndrome merupakan kumpulan gejala yang dikembangkan di 4 rumah sakit, di mana surveillance syndrome ini melalui sindroma pernapasan, sindroma lumpuh layu akut, sindroma kuning akut, dan sindroma demam berdarah yang mendeteksi penyakit-penyakit yang termasuk dalam sindroma tersebut untuk mengetahui apakah ada ancaman penyakit infeksi emerging. Termasuk sistem pelaporan, apakah laporan berdasarkan rumor dari masyarakat, apakah dari FKTP maupun dari KKP, untuk memverifikasi sampai ke tingkat Kementerian Kesehatan dalam menilai situasi KLB atau wabah, sehingga mengambil kebijakan atau tindakan penanggulangan oleh pemerintah. Lanjut. Ya, ini penilaian risiko upaya pemantauan kerentanan kapasitas di mana setiap kabupaten kota
memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging, di mana ini juga merupakan suatu indikator daripada penyakit infeksi emerging, di mana suatu hal yang penting sekali dalam memberikan panduan dalam pemetaan risiko penyakit infeksi emerging, kemudian juga mengoptimalkan penanggulangan penyakit infeksi emerging di suatu daerah yang difokuskan pada beberapa parameter yang objektif dan terukur, di mana semakin besar komponen daripada kerentanan dan ancaman dibandingkan dengan kapasitas, semakin besar pula ancaman penyakit infeksi emerging itu terjadi, baik daripada faktor kerentanan, yaitu lingkungan dan kondisi, serta karakteristik penyakit dan dampaknya dari segi virus, bakteri, dan parasit serta jamurnya, sehingga ini mengalami perubahan-perubahan ketika kita menilai risiko-risiko dalam hal identifikasi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga ini juga menilai berapa kemampuan daripada pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi daripada faktor kerentanan dan ancaman tersebut. Lanjut. Ya, juga pentingnya penguatan di pintu masuk sebagai cegah tangkal kasus importasi, di mana keluar masuknya ancaman di pintu masuk itu mempengaruhi kesehatan ketahanan nasional, di mana dari seluruh dunia maupun dari darat, laut, dan udara adanya mobilisasi daripada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan. Di sana ada kantor kesehatan pelabuhan yang akan mengidentifikasi daripada ancaman mobilisasi ini, dan juga akan mendistribusikan atau melaporkan kepada rumah sakit rujukan sebagai informasi daripada mobilitas yang di pintu masuk ini juga kepada Litbangkes dan BPDKL atau Labkesmas. Juga bagaimana melaksanakan karantina, isolasi, dan tindakan lainnya, sehingga memang dalam penguatan pintu masuk ini memerlukan dukungan dan kerjasama kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait lainnya. Lanjut. Ya. Kemudian komunikasi risiko yang berbasis kolaborasi dari lintas sektor, ini merupakan suatu upaya edukasi dan sosialisasi yang melibatkan lintas sektor dan lintas program dalam hal menyampaikan narasi yang memiliki pesan kunci yang sama, di mana kolaborasi daripada akademisi dalam menggaungkan pesan kunci melalui penjelasan yang saintifik, kemudian juga peran daripada pemerintah dan media dalam menggaungkan pesan kunci tersebut, serta menghadirkan ketenangan di tengah situasi masyarakat, juga dari pihak swasta, bagaimana peran swasta dalam memperluas pesan kunci tersebut, juga peran daripada masyarakat dalam menggaungkan pesan kunci tersebut, dan masa kritis daripada pemerintah sehingga bisa merumuskan strategi komunikasi dan pesan kunci edukasi dan sosialisasi, dan bagaimana berkoordinasi dengan sektor terkait penyebaran pesan kunci tersebut. Lanjut. Ya, ini merupakan transformasi kesehatan di mana pandemi COVID-19 sudah mengajarkan kita sebagai pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan kesehatan sejalan dengan visi misi Presiden, di mana ada 5 outcome dan 6 pilar dalam melaksanakan visi dan misi ini dalam mencapai transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan, di mana sebagai pilar dalam kategori program utama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan kolaborasi lintas program, lintas sektor dalam mencapai visi misi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lanjut. Ya, mungkin bisa disampaikan kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit perlu dilaksanakan melalui pendekatan epidemiologi, di mana pendekatan tersebut ditujukan untuk identifikasi faktor risiko dan masalah-masalah yang akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan strategi dan prioritas intervensi pencegahan dan pengendalian penyakit. Lanjut. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Indra Kurniasari MKes atas materinya yang sangat luar biasa ya Ibu ya, menambah wawasan sekali. Mungkin kita lanjutkan saja setelah pemaparan materi dari Ibu Indra. Mungkin boleh kita buka sesi tanya jawab kepada para hadirin peserta yang kami hormati. Jika ada yang ditanyakan kepada Ibu Dr. Indra, dipersilahkan untuk raise hand atau nulis di kolom komentar. Diingatkan, adapun ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, sudah ada yang raise hand, Bapak Nur Effendi. Wah, aktif sekali Bapak ya. Baik, dipersilahkan Bapak untuk bertanya langsung kepada Ibu Dr. Indra. Baik, terima kasih. Mohon maaf Mbak, banyak bertanya. Bagus Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah aktif. Assalamualaikum Dr. Indra. Suara saya sudah terdengar ya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, mungkin langsung saja dari pemaparan Ibu tadi saya kepikiran Bu, terkait dengan infeksi emerging di daerah saya khususnya Bu ya, saya melihat tuh ada potensi, apalagi setelah dibolehkan nih, dengan maraknya jamaah umroh Bu yang bolak-balik datang umrah ke Arab Saudi. Sekarang ini lagi padat-padatnya Bu ya. Nah kemudian saya melihat untuk, atau mungkin saya yang tidak terlalu banyak tahu ya Bu ya, kalau seperti jamaah haji kan mungkin ada sebelum berangkat ada apa istilahnya pembekalan kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang mirip mungkin yang sama, cuma ini ya Bu ya, untuk umrah itu jamaahnya di vaksinasi meningitis. Nah kemudian setelah mereka balik itu saya melihat mungkin tidak ada pemantauan seperti jamaah haji Bu. Nah apakah ini, atau mungkin saya yang kurang tahu atau seperti apa kebijakannya untuk para jamaah umrah ini terkait dengan waspadaan, mungkin ya saya pikir ya mereka juga bisa menjadi pulangnya itu membawa penyakit-penyakit infeksi emerging Bu, yang mungkin harus kita waspadai. Apalagi kan mereka pulang biasanya langsung ke daerah, udah ke pelosok gitu Bu, dimana mungkin di pelosok sendiri sistem yang kita bangun belum kuat Bu untuk waspadaan infeksi emerging ini. Mungkin seperti apa Bu kebijakannya di Kementerian Kesehatan untuk pengawasan waspadaan terhadap jamaah umrah ini. Itu saja Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Nur Effendi. Sebenarnya untuk pemantauan jamaah umroh, tentu kita tahu mereka pasti melewati pintu masuk ya, pintu masuk negara. Nah tentu saja terkait dengan jemaah umroh yang di Arab Saudi yang rentan dengan penyakit seperti MERS-CoV ya, atau penyakit yang mereka dapatkan di daerah sana, tentu ini menjadi kebijakan bagi yang tadi sudah disampaikan, kita mempunyai monitoring dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memantau adakah mereka mempunyai gejala ya, paling tidak menunjukkan gejala seperti batuk ya, pilek atau dan lainnya. Nah itu pasti menjadi untuk disampaikan sebagai untuk karantina maupun isolasinya. Saya rasa memang setiap KKP itu, karena kita mempunyai tadi ya Pak ya, ada 135 ya, 35 bandara yang berhubungan langsung dengan luar negeri, maupun ada 135 pelabuhan laut ya, pintu masuk juga, dan juga ada yang lintas batas darat. Dan saya rasa itu memang KKP lah yang mempunyai tugas dalam pemantauan siapa saja yang masuk melalui pintu-pintu tersebut. Dan juga kami dari program, kami mempunyai pemetaan risiko terkait dengan penyakit yang mungkin kalau untuk MERS-CoV ini adalah pemetaan risiko terhadap jamaah yang pulang dari umroh, yang data-datanya bisa kita dapatkan dari puskesmas setempat, berapa jumlah daripada jamaah umroh setiap tahunnya, sehingga bisa nanti menggambarkan yang dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk pemetaan risiko apakah berpotensi terhadap penyakit MERS-CoV di daerah yang masyarakatnya banyak melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Begitu Pak Nur Effendi.
Terima kasih banyak Ibu Dr. Indra atas jawabannya. Apakah Pak Nur Effendi sudah terjawab Pak atau ada pertanyaan lanjutan? Jadi, kalau yang setahu saya Bu ya, untuk yang jamaah haji itu kan Bu ada orang puskesmas itu disuruh melakukan pemantauan sampai berapa hari gitu. Jadi untuk jamaah umroh ini apakah sampai ke tingkat puskesmas juga melakukan seperti itu Bu? Atau cuma memang cukup di pintu masuk oleh KKP tadi? Ya. Sebenarnya memang ada feedback yang langsung diberikan kepada puskesmas sebagai wilayah daripada tempat tinggalnya. Nah ini memang kalau dilihat daripada variabel yang kami sampaikan sebagai indikator pemetaan risiko untuk wilayah-wilayah untuk semua kabupaten kota, di mana setiap puskesmas itu harus melaporkan berapa jumlah jemaah umroh maupun haji setiap tahunnya, dan gejala-gejala yang dimunculkan setiap mereka datang dari Arab Saudi. Begitu Pak. Jadi memang ada feedback sampai ke tingkat puskesmas dalam pemantauannya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Sudah cukup jelas. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Nur Effendi atas pertanyaannya dan terima kasih juga Ibu Dr. Indra atas jawabannya yang sangat jelas tentunya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu hadirin kepada pemateri kedua kita di sesi kedua ini? Oke, kita tunggu beberapa saat. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sudah sangat jelas ya dari pemaparannya. Ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand untuk bertanya untuk on mikrofon kepada Ibu Dr. Indra, dan apabila yang ingin bertanya di kolom komentar juga diperkenankan. Sepertinya sudah cukup jelas Ibu pemaparannya, sehingga sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bu ya. Mungkin dicukupkan untuk sesi diskusi ini. Terima kasih banyak Ibu Dr. Indra Kurniasari MKes atas kesediaannya menjadi pemateri pada webinar nasional sore hari ini, siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Baik. Hadirin sekalian, demikianlah kita akhiri sesi 1 dan sesi 2 webinar nasional kali ini yang mengangkat tema Take Your Epidemiological Skill to the Next Level. Semoga dengan berlangsungnya webinar ini dapat memberi banyak wawasan kepada kita untuk dapat bersama-sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan skill epidemiologi yang kita miliki. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan buatan pada pagi hingga siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali pada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Saudari Intan yang telah memandu jalannya webinar nasional hari ini. Sebelum kita akhiri, maka izinkan saya untuk mengingatkan kepada hadirin yang terhormat untuk terlebih dahulu mengisi presensi pada sesi 2 yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom komentar, dan pada kolom komentar baik itu di live YouTube atau di Zoom meeting. Sesuai dengan rancangan di awal webinar ya, Bapak Ibu, bahwasanya kita akan mengadakan kuis post-test setelah sesi webinar. Baik, untuk Bapak Ibu hadirin dapat untuk mengikuti kuis tersebut dengan mengeklik link yang tersedia pada kolom chat atau kolom komentar yang telah disediakan oleh panitia. Dari kuis ini akan ada dua pemenang dengan nilai tertinggi dan akan mendapatkan merchandise dari komunitas epidemiolog ID. Boleh
diklik linknya. Silahkan. Aduh, linknya. Baik, sudah 43 peserta yang mengikuti.